Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita bahas nih PC gaming yang ada di Shopee. Kenapa Shopee? Ya karena banyak orang beli di mari karena ada pay later, bayarnya kemudian, terus pusing kemudian karena mikirin cicilan. Tapi nggak juga kok, ada yang cash pastinya. Daripada ngelantur lama-lama ngawur, nyok bantu support channel ini biar makin terbang tinggi dan bisa menghibur, dan pastinya bermanfaat buat semua orang. Amin. Banyakan orang kalau cari PC pastinya ada embel-embel gaming dong. Sisanya sih paling kantoran, tapi bisa gaming, editing, tapi bisa gaming. Lah gaming semua jadinya. Untuk target hunting kali ini di rentang harga 1 jutaan. Ingat ya, bukan 1 juta pas, tapi lebih pastinya. Dan jelasnya di bawah 2 juta. Oke, langsung aja kita ulas satu persatu dan kira-kira manakah pilihan paling baik di antara yang kurang baik. Apa sih ngomongnya? Pokoknya pilihan paling oke di antara yang saya bagikan di video kali ini. Cukup banyak pilihan PC gaming di harga 1 jutaan ini, sampai mumet milihnya. Andai saya juga bisa memilih, mungkin saya pilih yang lain. Bahas apa nih? So di sini saya berusaha memilih spek yang nggak keliwat jadul ya, dan harganya yang masuk akal. Kok masuk akal maksudnya? Biar nggak kepanjangan, dari sekian banyak pilihan saya ambil sampel 6 pilihan aja deh. Nanti kita filter manakah yang paling layak. Dan saya skip pastinya yang udah terlalu lawas macam pakai prosesor generasi 1. Ya minimal banget Gen 2 ya, atau AMD yang nggak ketinggalan juga. Oke, lanjut aja kita bahas satu persatu. CPU rakitan Gen 4. Judulnya nggak ada embel-embel gaming ya, tapi cukup jelas prosesor yang dipakai. Nggak ngambang macam kuning-kuning di sungai. Apa itu bos? Apa sih ya? Nggak usah disebutin deh, ntar pada ngamuk. Di sini saya pilih RAM 8GB plus VGA 2GB. Harganya jadi 1,8 juta 40 ribu rupiah. Oke, mari kita intip spek lengkapnya nih. Kita lihat dulu nih, kalau di sini buat gaming yes, kondisinya baru dengan garansi 1 tahun. Lanjut kita lihat lebih jelas lagi spesifikasinya. Ini beneran ya, semua perangkat nggak ada mereknya, cuma casing doang dengan merek Magicom. Magic maksudnya. VGA sendiri nggak dicantumin, tapi di awal ada pilihan ya, VRAM-nya 2GB. VGA apa ya? Hayo, yang bisa jawab saya kasih sepeda nih. Ikan dongkol pak. Ngawur, ini VGA. Garing bos. Candanya garing ya? Yaudah deh kalau garing. Sampai mana tadi? Oh ya, kemungkinan besar VGA-nya si Nvidia GT 610 2GB DDR3. Ini mungkin kali ya, karena di sini nggak dijelasin VGA-nya. Dan karena nggak ada embel-embel gaming di judul ya, makanya nggak ada pilihan game di sini. Rakitan full set i5 4670K. Sama seperti sebelumnya, nggak ada embel-embel gaming di judulnya. So pastinya nggak salah yang jual dong. Kalau kalian ternyata kecewa nggak bisa main game macam PES 2024 misalnya. Tapi Intel HD 4600 tahu saya sih masih bisa buat gaming macam PES 2017, Valorant, Dota 2, asal nggak maksa settingan. Kenyang. Oke deh, saya pilih yang PC only ya dengan harga 1.650.000 rupiah. Dan di sini kita lihat penjual memastikan buat gaming dengan pilihan tidak nih. Terus jenis garansi yang nggak ada dari penjual. Cuma di sini kondisinya baru dan masa garansinya dikasih 1 bulan. Bentar. Kondisi baru tapi dikasih garansi 1 bulan. Gimana ya? Sudahlah. Kita langsung aja deh lihat speknya. Di sini yang ada mereknya cuma RAM sama SSD doang nih. Selebihnya unknown. Dengan harga segini, garansi cuma 1 bulan, gimana menurut kalian? Rakitan gaming i5. Nah ini dia nih, ada gembelnya. Embel-embel gaming maksudnya. Tapi jenis prosesornya nggak ada di judul. Saya pilih case standar PC only, berarti model casingnya kantoran ya. Terus ngambil Nvidia GT 730 4GB dengan RAM 8GB. Harganya jadi 1.950.000 rupiah. Widih, kepleset dikit jadi 2 juta nih. Kok bisa kepleset bos? Nanya terus nih. Saya lelah, udah ya, jangan ikut terus kerjaannya. Saya mau cari duit. Maaf, saya ngomong sendiri nih. Kondisi barangnya baru, gaming yes, dan masa garansi 1 tahun. Lebih mahal nih dibanding yang pertama, tapi jenis VGA yang dipakai jauh lebih baik. Lanjut kita inti speknya nih. Ini semuanya nggak ada merek ya, cuma merek monitor sama casing doang yang ada. Dan aduh sayang banget nih, masih pakai prosesor Intel i5 Gen 2.
Padahal i5 Gen 3 harganya juga nggak beda jauh ya sama Gen 2. Kenapa nggak Gen 3 sekalian? Yang ini rada bingung nih, kira-kira pilihan saya di awal itu pakai SSD plus harddisk atau SSD only atau malah harddisk doang nih? Cuma yang jual yang tahu. Oke, lanjut kita lihat potensi gaming dari VGA yang kita pilih. Widih, banyak banget ya game yang bisa dimainkan. PC Gaming i5. Lanjut lagi ke pilihan keempat. Ya, udah 4 tab aja nih kebuka. Dan judulnya juga sama seperti sebelumnya, PC Gaming dengan prosesor i5. Ini prosesornya cukup jelas ya disebutinnya, i5 4590, berarti generasi keempat. Dan pilihan di sini nggak seribet sebelumnya. Saya pilih CPU only dengan VGA Nvidia GT 740 4GB DDR3, harganya Rp1.730.000. Widih, murah nih kalau lihat speknya sekilas. Kondisi baru dengan garansi 1 tahun. Kita intip speknya dan penjual di mari kasih lihat merek motherboardnya. Ya gado-gado ya, ada Gigabyte, Asus, sama ASRock. Terus satu lagi, casingnya dikasih casing gaming nih. Sisanya nggak ada merek lagi nih. Tapi ada sayangnya nih buat spek yang satu ini. Apa coba? Murah bos. Lah itu bagus dong kalau murah. Maksudnya gini, ternyata kalau saya nggak salah ya, yang jual di sini hanya pakai harddisk nih. Sayang banget ya. Kenapa nggak pakai SSD? Padahal SSD udah murah ya. Tapi nggak masalah ya, kalau kalian mau nambah, paling nambah duit kisaran 150.000 kali ya buat beli SSD lagi nih. Dan tetap aja harganya masih di bawah 2 juta rupiah. PC Gaming AMD baru nongol nih dari kubu merah, sebelumnya kubu biru semua nih. Udah jelas banget prosesor yang dipakai adalah AMD A8 7600 yang mana punya onboard VGA R7 di dalamnya. Ya masih bisa nih dipakai buat gaming, bahkan PES 2021 asal di resolusi 720p masih bisa running. Di sini saya pilih PC only, terus RAM 16GB plus SSD 120GB. Harganya jadi Rp1.861.000. Harga yang mirip-mirip sama pilihan pertama, hanya saja ini pakai onboard VGA ya. Kondisi barang baru, terus kasih garansinya 1 tahun. Oke, lanjut kita intip spek PC-nya. Prosesornya udah jelas ya. Terus motherboardnya unknown, chipsetnya doang yang ada nih. AMD A8 8M FM2+. Casingnya gaming, power supply-nya unknown. Dah, gitu doang. SSD juga nggak tahu merek apa. Untuk harddisknya sendiri ada merek WD atau Seagate, tapi di sini nggak dikasih pilihan game apa aja yang running. Cuma ada aplikasi yang diberikan. PC Gaming i7, widih, paling ganteng nih namanya, Core i7 gitu loh. Tapi sayangnya generasi kedua. Di sini saya pilih PC only casing standar nih, RAM 16GB dengan VGA Nvidia GT 610 2GB. VGA-nya udah pernah saya bahas nih. Harganya jadi Rp1.940.000. Harga yang mirip-mirip sama rakitan i5 Gen 4 dengan VGA Nvidia GT 730. Oke, lanjut kita lihat nih kondisi barangnya baru dengan masa garansi 12 bulan ya, alias 1 tahun. Gak beda jauh sama yang lainnya, yang ada merek casing sama harddisk doang nih, yang lainnya unknown. Bahkan VGA-nya nggak dicantumi di spesifikasi. Tapi di pilihannya ada ya. Aneh juga sih ya, tapi ya udahlah. Oh ya, pilihan terakhir ini cuma pakai harddisk doang nih, nggak ada SSD-nya. Jatuhnya sih mirip sama PC Gaming i5 Gen 4 ya. Beda di prosesor sama VGA-nya. RAM-nya juga. Yang ini udah 16GB. Oke, sekarang kita cari yang terbaik dari 6 pilihan di atas nih. Dari harga dan juga kemampuan gamingnya, ayo kira-kira manakah menurut kalian yang paling baik? Ryzen bos. Kagak ada, gak usah aneh-aneh. Ini kan kita bahas yang ada nih. Jadi apa bos? Oke, pilihannya jatuh kepada salah lagu bro. Kok malah lagu berantem sih? Nah gitu dong. Yap, PC Gaming i5 4590 plus Nvidia GT 730 4GB DDR3 adalah pilihan paling menarik untuk dibeli dengan harga Rp1.730.000. Sudah pakai i5 Gen 4, pakai Nvidia GT 730 4GB DDR3 dan pakai casing gaming. Kekurangannya sih hanya di penggunaan harddisk saja ya.
Cuma nggak tahu juga ya kalau ternyata yang jual kasih bonus SSD. Untuk alternatifnya kalian bisa ngambil PC gaming AMD A8 karena biarpun pakai onboard R7 tapi masih cukup bisa bergaming ria. Kemudian RAM-nya udah 16GB plus SSD, cuman harganya ya memang rada mahal dikit. Kalau secara generasi prosesor sih AMD A8 7600 sama i5 4590 itu keluarnya di tahun yang kurang lebih sama ya, tahun 2014 yang lalu. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan PC gaming 1 jutaan dari Shopee. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Makasih udah mampir di NK Channel.